diagnosa itu ya harus lihat dalamnya. Kenapa? Oh iya, iya Pak. Bisa dari luar, itu namanya antemortemnya gimana, ayam lemas, lumpuh atau gimana. Iya Pak. Kemudian lihat dalamnya untuk memastikan penyakitnya apa. Ada infeksi atau memang dia nggak makan nggak minum, Oh iya, iya Pak ya. dehidrasi dia. Jadi bisa dilihat dari organ dalamnya ya Pak. Bisa. Oh, jadi organ dalam bisa nengok penyakit lebih besar ya Pak, nengok organ di dalam daripada di luar ya. Ya lebih pasti lah. Lebih pasti kalau organ di dalam. Akurat. Ada postmortem. Postmortem gimana Pak? Oh, Mungkin ini setelah dibedah. oh iya iya iya. Pastinya gitu. Ya. Sama kayak kantongmu pun setelah dibedah baru tahu. Berapa isinya ya Pak? Iya iya. Makanya kosong bilang. Jadi ini gejala atau cemana Pak? Apanya? Ya dilihat kondisi jantung sama air saknya bersih, nggak ada masalah kan. Terus kemudian dilihat kondisi ginjal. Kondisi ginjal untuk melihat ada urik asid, indikasi dehidrasi. Ini memang sudah nggak ada ini, sudah hilang. Hilang. Artinya dia udah mulai apa? Udah mulai makan kan, udah mulai recovery dia, udah mulai, tapi dia sudah telat kan. Ya, urik asid masih oke, jantung oke, air sak oke. Hidup pun dia jadi terlambat bobot nanti kan. Ini suruh satu kilo. 8 kos. Enggak, kalau ini efeknya di apa aja, langsung di minggu pertama aja dia ini. Kalau udah dehidrasi gini udah susah tumbuhnya. Jantung. Hati. Jantung. Jadi Pak, dia kalau ayam seperti ini masih hitungan DOC kan, dia lebih banyak faktor genetik atau lebih banyak faktor pemeliharaan ya Pak? Makanya kayak gini Pak. Makanya dilihat dehidrasi ini, kalau misalnya dia nggak ada infeksi, dia nggak ada yang mengganggu dia untuk ini, untuk lemas, ya dia kemungkinan pasti lebih besar ke faktor pemeliharaan. Dia nggak survive dia gitu, nggak bisa makan, nggak bisa. Berarti karena satu manajemennya ya Pak ya, makanya kurang dari segi pemeliharaan apa semua ya Pak. Tapi kalau misalnya dia ada infeksi di awal, mungkin dia udah ada ini, ada faktor yang membuat lemah dia, kenapa dia dehidrasi. Tapi kalau misalnya nggak ada, bersih aja, jantung bersih, nanti memang dia murni nggak bisa dapat ini supply, dia nggak bisa dapat supply makan dan minum. Makanya tadi solusinya itu Pak ya, kalau mungkin karena kekurangan pakan, minum apa semua, bisa dibuat manajemen yang baru Pak ya. Makanya kalau misalnya apa ya yang bisa kita lakuin, ya perbaikan aja kan. Perbaikan, kita ketemu seperti ini, apa yang bisa kita lakuin bersama. Berarti lebih akurat dia Pak kalau seandainya melihat kondisi organ dalamnya ya Pak, untuk menentukan penyakit apa gimana. Iya Pak? pasti harus. Ayam kecil, ayam besar harus. Yolknya pun masih bagus kan. Kalau diinfeksi yolk ini ada peradangan membesar. Bengkak nih. Kalau yolknya membesar pun mau dehidrasi karena dia udah lama infeksi kan. Tapi ini nggak ada kan. Itu artinya kuning Kuning telur, kuning telur. Ya. Biasanya kalau apa, kadang dehidrasi, kadang enggak. Kalau kita belajar sih
ada yang wah dari dulu nggak ada seperti ini, itu biasanya nggak mau belajar itu. Iya, pas itu. Mau benar terus dia kan. Tapi cara buktinya ya inilah lihat nih gitu. Dilihat dari satu organnya ya Pak ya. Bagus kan. Dia konsistensinya bagus, nggak ada peradangan. Cuman dia kecil aja, organnya semua normal. Ya termasuk tadi pressure nipple itu. Nah, pressure nipple itu pun banyak orang fokus di sana sebenarnya, pressure nipple itu. Sebenarnya bagus semua, bersih semua ya. Dan kalau dia ada infeksi, ini biasanya ada kuning jantung sama Lemak atau apa Pak? itu hasil ininya lah, hasil dari itu kan hasil perlawanan dari bakteri sama ini antibody itu. Kayak nanah ya istilahnya. Nah, bersih semua, uric acidnya sebenarnya ini ayam pun udah mulai sebenarnya recovery, udah mulai uric acidnya nggak kelihatan, udah mulai minum dia, tapi di awal ini tuh. Iya, awal kalahnya. Di awal kalanya. Karena temboloknya pun udah terisi. Berarti masih kurang kita bro tempat pakan sama minumnya. Berarti kurang di situ ya Pak ya. Dan tidaknya lagi itulah dulu dasarnya. Ini hati dia Pak. Tapi Dia memang kalau waktu kecil nggak seperti dia apa? kuning dia kuning. Oh, berarti semakin dewasa semakin merah gitu Pak. Namanya ada merah hati namanya. Heeh. Itu yang bagus, merah, warnanya merah hati. Jangan hati dia. Kalau dia penyakit biasanya kerja hatinya lebih kencang, lebih apa, lebih keras, warnanya jadi hitam pun mau, hitam Pucat deh. hitam pekat dia. Kalau dia pucat itu sering ketakutan ayam itu. Kalau pucat pun mau dia kena virus. Karena stres. Gimana gitu Pak? Kalau ketakutan gitu. Dia kalau masih hitungan kecil seperti ini Pak, apa lebih rentan terkena virus atau bakteri? Gimana? Ya, sama virus bakteri. Kalau yang kecil kan dia ibaratnya kandang pun barusan dicuci, barusan apa, masih bersih. Kalau yang besar kan udah banyak penumpukan amonia. Semua tergantung challenge di lapangan ya tergantung. Kalau apa ini Pak? Virus ini gimana dia alur datangnya ke kandang Pak? Atau mungkin dari bawaan ketika di apa di penetasan atau Ini dia uric acid. mana Pak? Yang putih. Dia salurannya kan. Oh. Dia ada muncul ini kan yang paling kering kan kakinya kan. Ada dia saluran ginjal ini. Oke. Tapi jantung sama ini ya bersih semua, ada yang Nggak ada masalah ya Pak? virus bakteri itu masa inkubasi 48 jam. Kalau dari DOC dia ya hitunglah, DOC datang pasti di atas 48 jam dia ini ya KO nya. Dan habis itu pasti tinggi, mortality-nya nggak sedikit sekali apa kejadian, karena di awal semua kan kena pasien.
Ini kalau tempat makan tempat minum cepatnya di apa yang bebicik aja pun dulu nggak apa-apa, dipakai aja semua, tambah jalur. Yakin saya nanti 7 hari ngecas buatnya, bisa 2 on nanti nih 7 hari, karena kesempatan dia makan lebih banyak kan. Iya. Karena dilihat pun aktivitasnya sebenarnya lumayan di dalam. Normal semua kan, hati, jantung, ini air shock ya, bersih, kantong hawanya, uric acidnya aman. Oke. Ini dia kan saluran putih itu ya, nampak deh kilat ini. Lalu kita asam urat lah, uric acid. Kalau manusia lah ceritanya. Coba dehidrasi dia. Coba dehidrasi tadi. Dehidrasi tadi. Ya kalau ditambah Pak pakai tempat minum manual Bisa. boleh. Boleh. Oh, berarti membantu dia Pak ya? Membantu. Dan otomatis saja. Memang kita basicnya harus ini dulu, standar nipple itu kan tahu berapa per ekor. Pas masa brooding itu Sebenarnya kalau berapa. tahu itu pun cukup kan, yang yang nipelnya. Kalau yang nipple itu kita hitung tadi memang kurang dia, cuman 1 per 25 ekor tadi ya. Kalau per satu nipple berapa Pak? Standarnya 20 ekor. 20 ekor. Nah, jadi Per satu kurang lah. tempat nipel. Itu di kondisi udah pelebaran sekarang kita hitung kan ya kan. Kalau hitungan di seri pertama Pak, sisa Itu berapa tadi ya? Pokoknya pas jauh sih itu ya. 4 yang bilang gimana? Tadi 4 gawang. 4 gawang ya. Ini udah Ini berapa gawang? 5 gawang. Berarti pas jauh sih masih kurang dengan kurang sedikit. kosong. Kosong, habis ini udah luka semua. Inilah dia yang buat ngantuk itu apa. Awal dia aktivitas. Udah mulai ini dia. Itu kalau pecah-pecah dia Pak, itu menandakan ayam itu apa penyakitnya Pak? Iya, itu kan ada yang pecah-pecah dia. Oh, yang dia telat kasar-kasar. ini namanya gijat erosi namanya, erosion namanya. Gijat erosion. Nah, ini kan. Artinya di awal dia udah sempat ini telat makan dapat dia, ya, nggak dapat. Kalah saing lah sama Rasain, nggak singkirkan terus. tapi ini udah mulai makan dia, udah mulai apa kan. Ini kan perut.
sudah mulai diasingkan Hmm. lebih besar. Tapi lama-lama kalau dia makan terus itu bisa ini normal lagi. Karena kosong makanya dia pecah kering ya Pak. Kan dia punya ini juga asam lambung juga ya, punya asam dia. Iya, iya. Lama-lama kosong ini kerja terus ini kan. Yang parah sih ini. Ini ada hijaunya kan dia. Itu dari warna juga ada pengaruh ya Pak. Ada. Ini kelihatan dia makannya masih baru-baru aja mungkin. Beda itu warna. Ini belum berapa Di bedah yang normal itu udah kayak mulus tadi. warna pandannya. Berarti melihat dari warnanya yang paling pucat, warnanya berarti yang paling parah, Alat makannya. yang paling telat makannya ya Pak. Yang paling kurang. Kalau beda nanti awalnya fitnya ada beda lah. Ya memang fit kita warna hijau kan di awal kan. Kalau udah kuning nanti kuning dia. Cuman lihat ininya. Ada tergerus nggak dia? Ada luka nggak? Kalau ayam broiler ini memang dia apa? Kayak lari apa? Lari sprint, lari cepat. Siapa yang cepat dia menang. Pasti sistem rimba juga ya Pak ya? Nah, jadi kalau ayam kita kan ada juga yang breeding kan, kalau itu lari apa dia, lari jarak panjang dia. Kalau itu rasio makan itu lebih tinggi lagi Kak itu. Misalnya satu baby chick itu ya berapa muatnya di situ, harus itu karena dia ngejar keseragaman, harus semua rata makan karena bakalan jadi induk kan. Kalau kita masih 2 trip lagi tadi kan. Ada air lagi. Ini belernya. Coba abang usilan tempat makan diisi kan. Semua tempat makan diisi kan. Coba kalau masih ada tempat makan lagi diisi lagi sama ayam. Dia kalau seandainya manajemennya kami buat 2 jam sekali nggak apa-apa gimana? Atau gimana? Diusir Ya. apa bagus. Untuk masa brooding kayak gini kan? Tapi itulah kalau diusir apanya terbatas apa ketersediaannya terus sayang juga jadi Kayak hitung-hitungan kayak tadi ya Pak yang untuk tempat pakan sama nipel ya. Kalau bisa disiapkan untuk nipel untuk apa tempat minum atau manual nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa. lebih bagus. Itulah yang jadi tempat pakan bibit cik itu sebenarnya dari bibit masuk udah dipasang semua. Itu 20 per 1000. Sama dengan kandang open. Justru
Kalau dia sudah umur 5-6 hari, udah bisa ditambah pakan ayam besar. Tapi ditambah bertahap, jangan sekali semua. Tambah dulu 5/1000. Baru setiap 3 hari tambah lagi 5. Udah sekali 3 hari. Tambah 5. Hingga nanti semua dipasang, sama baby chip juga dipasang semua. Apa kan? Itu tempat pakan ayam besar juga masih dipasang. Lalu nanti sudah umur 12-13, mulai umur 12 udah bisa dikurangi baby chipnya. Sampai nanti umur antara 15 ke 18 itu sudah semua. enggak, baby chipnya sudah bisa diambil umur 18, tapi tempat pakannya dari umur apa udah pasang semua umur 10 hari. Yang besar ya. Umur 10-12 hari udah pasang semua itu. Umur 2 minggu lah jadikan 2 minggu udah full semua cepat besarnya lah. Ya udah wajib, dari 10 hari pun udah bisa itu. Tengoklah perkembangan ayam. Jadi ayam itu nggak ngantri, makanya nggak lama kali ngantri. Kalau cuma kan bisa sampai 3 trip ngantrinya, 3 gelombang. Iya. Kalau apa kan udah kelamaan itu. Jadi situ ayam ini jadi terlambat makannya, telat makan. Makannya kurang, pertumbuhannya kurang, dan sebenarnya kalau kayak manusia kan sering terlambat makan kan sakit mah. Jadi ayam ini pun itulah gambarannya. Jadi ya, pemboloknya itu ada yang tergerus, ada asam urutnya. Jadi itu yang menghambat pencernaan dan pengaruh ke pertumbuhan ayam. Makanya kalau manusia kan ada kasus stunting ranting. Itu program Bang Jokowi itu kan, pemerintah itu kan mau mengurangi stunting ranting tengah-tengah masyarakat. Penyebabnya apa? Kurang gizi, kurang makan anak-anak kecil itu. Ya, jadi kalau ada kita lihat umpamanya di beberapa kampung ada anak orang yang kerdil badannya, itu penyebabnya waktu kecil dia kurang gizi. Efeknya ke situ. Jadi ayam ini pun gitu. Maka dari kecil sudah kurang makannya, kurang dari gizinya, otomatis pertumbuhannya juga terhambat. Jadi muncullah stunting ranting. Ayam itu bergelombang, tidak seragam. Yang seharusnya waktu ayam masuk dia seragam, tapi setelah dipelihara jadi bergelombang. Akibat itu tadi nggak merata makannya, nggak merata lah pertumbuhannya. Jadi kriteria performan yang bagus pemeliharaan kandang, pertama tingkat kematiannya lebih sedikit lebih bagus. Kedua, tingkat pertumbuhan berat ayam itu lebih cepat besar dan lebih berat lebih bagus. Lalu ketiga, tingkat keseragaman. Semakin seragam berat ayamnya semakin bagus. Itu semua nanti ujung-ujungnya pengaruh ke hasil panen. Kalau bagus pertumbuhannya, sedikit matinya, seragam ayammu, pasti hasil panennya lebih maksimal. FCR-nya lebih bagus. Kalau nanti panen ayam sekatan kalian yang biasanya cuma 3.000 ini sampai 10.000, ya kan dah kurang tuh hasilnya. Memang ada ayam-ayam sortiran yang terikut, itu kan
terus nampaknya di minggu pertama. Kalau kita sudah bagus perawatannya itu muncul, nah, yang dari bawaan ya itu pasti terus nampak. Nah, kan ada toleransinya kan. Ini kalau 1% itu ada, itu nggak terlalu pengaruh ke hasil. Nah, kalau banyak dia, itulah yang kita klaim kayak kemarin kan. Tapi kan nggak selalu ada dan kita nggak menginginkan itu ada kan. Tapi kalau pemeliharaan kita yang kurang, yang seharusnya nggak ada jadi banyak, nggak ada gunanya. Ini itulah, dan tambahlah tempat makan bibiciknya itu sekarang, semua pasang. Oke. Besok tambah lagi piring yang besar itu, bertahap. Pertama 5 dulu per 1000. Nah, cekek tinggal ditambah terus. Sekalian pelebaran. Jadi kalau tambah dia berarti dirapatkanlah tempat pakannya kan, lebih buat 2 jalur. Nah, merata, jangan ada yang numpuk, ada yang longgar, merata buat. Baru jarak antar tempat pakan jangan ada yang rapat kali, harus tetap ada jarak minimal 1 kepal tangannya, jadi ayam bisa jalan keliling dia. Kalau itulah tinggian nipelnya, kalau ini udah bisa di atas kepala ya, Masih di mata lah ini. masih di mata ya. Sampai umur berapa nanti kita baca kepala itu? 7 hari lah nanti. 7 hari. Nanti sekali seminggu dinaikkan dia. Ya, misalnya 1 sampai 7 hari kasih di level mata aja. Di atas 7 hari udah bisa di kepala. Dia ada gini. Begini gitu. Sampai seterusnya. Ya menaikkannya bukan per minggu ya, per hari soalnya mah. Cuma Per hari. levelnya itu kalau udah di atas 7 hari, di atas kepala dia udah ini. Itu jalan regulatornya. Regulator kita dia dan kita mau simpan aja tuh itu. Kelas ukurnya itu berapa kali? 25 mili per 30 detik ya. Minggu pertama. Minggu kedua tambah 5 mili terus dan seterusnya 25, 30, 35 sampai terakhir 45. Ya. Per 30 detik tetap. 30 detik ya. Yang besarnya itu 45 kan. Kalau tinggi regulator kita patokkan ini DOC segini, ini segini. Beda kandang beda semua. Beda tandon, beda besar pipa, bisa bisa dipatokkan itu. Beda lubuk beda ikan. Nah. Oke. Oke Pak, terima kasih ya Pak untuk arahannya ya Pak. Ya. Oke, untuk kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment untuk menambah motivasi kami membuat video baru. Oke, thank you. Oh, dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Bapak Manik. Pak Manik. Makasih ya Pak. Pak, dengan Pak siapa Pak? Rifai. Pak Rifai, yang dari Pokpan juga ya Pak? Iya. Oh, sama-sama Pak Manik ya. Pak Manik ini survei kita, survei di kandang Ibu Agustini. Oke. Sekali lagi untuk kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment untuk lanjutan video-video terbaru kita. Oke, thank you.